Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Dika Putra dengan NIM 43122010 Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pitch deck produk saya, yaitu tote bag dengan brand Dropdip. Apa sih Dropdip itu? Dropdip itu didirikan oleh penggemar fashion dan lingkungan yang memiliki visi misi untuk menciptakan produk yang tidak hanya stylish, tetapi juga fungsional dan ramah lingkungan. Terinspirasi oleh kebutuhan sehari-hari para pelajar, mahasiswa, dan profesional muda. Dropdip bertujuan untuk menghadirkan tote bag yang tidak menyesuaikan hanya gaya hidup modern dan aktif. Pendiri Dropdip sendiri menyadari bahwa banyak tote bag di pasaran tidak memenuhi kebutuhan dasar seperti ketahanan terhadap air, keunikan desain, dan fitur yang praktis untuk menyimpan barang-barang penting. Oleh karena itu, Dropdip berkomitmen untuk mengatasi kekurangan ini dengan menciptakan tote bag yang memenuhi 3 prinsip utama, yaitu inovasi, kualitas, dan berkelanjutan. Dengan menganut tagline Deep in Style, Strong in Function. Masalah: konsumen mengeluhkan bahwa tote bag yang tersedia di pasaran, yang umumnya terbuat dari bahan kanvas, tidak tahan air, memiliki desain yang terlalu minimalis, dan kurangnya memiliki identitas yang unik. Selain itu, mereka juga merasa bahwa tote bag tersebut tidak menawarkan fitur khusus atau nilai tambah yang membedakan dari produk lain di marketplace, mengakibatkan ketidakpuasan dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. Dropdip mencoba menghadirkan solusi. Kami akan mengembangkan tote bag dengan menggunakan bahan PVC yang tahan air untuk memastikan perlindungan dari cuaca buruk. Selain itu, tote bag kami juga menonjolkan identitas yang unik dengan menambahkan nama atau brand pribadi, serta aksesoris yang memperkuat brand tersebut. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dengan menyediakan layanan pelanggan yang baik, memastikan setiap pengalaman pembelian terasa istimewa dan memuaskan. Yaitu target pasar Dropdip. Target pasar untuk produksi tote bag Dropdip mencakup 4 segmen utama, yaitu pelajar dan mahasiswa, profesional muda, pekerja kreatif, dan pelanggan umum. Berdasarkan estimasi pelajar dan mahasiswa merupakan segmen terbesar dengan populasi 20 juta dan presentasi pasar 40%, menghasilkan ukuran pasar sebesar 8 juta. Profesional muda dengan populasi 15 juta dan penetrasi pasar 30%, menghasilkan ukuran pasar 4,5 juta. Pekerja kreatif dengan populasi 10 juta dan penetrasi pasar 20%, memiliki ukuran pasar 2 juta. Sedangkan pelanggan umum dengan populasi 5 juta, penetrasi pasar 10%, menghasilkan ukuran pasar 0,5 juta. Secara keseluruhan, total pasar untuk produk tote bag kami mencapai 15 juta, memberikan potensi besar untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis. Oke, produk. Tote bag PVC kami dirancang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup modern yang dinamis dengan menawarkan kombinasi kepraktisan dan estetika. Terbuat dari bahan PVC yang tahan air, tote bag ini juga memastikan pelindungan maksimal bagi barang-barang penting Anda dari hujan dan tumpahan. Desain tote bag ini menggabungkan elemen stylish dan aksesoris yang menonjolkan identitas brand pribadi. Dengan kompartemen khusus untuk gadget, kantong di dalamnya yang aman, dan tali yang disesuaikan, tote bag ini tidak hanya praktis tetapi juga nyaman digunakan sehari-hari. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa melalui layanan personalisasi dan dukungan pelanggan yang responsif. Berikut adalah model bisnis tote bag dari Dropdip. Produknya tote bag, PVC, tahan air, desain unik, aksesoris brand, dan opsi personalisasi. Sumber pendapatannya penjualan langsung, online, koleksi kolaborasi, layanan B2MB, segmen pelanggannya adalah pelajar dan mahasiswa, profesional muda, dan pekerja kreatif, dan pelanggan umum. Saluran distribusinya adalah untuk saat ini kita belum, mungkin nanti ada situs web resmi. Mungkin untuk saat ini kita marketplace, media sosial, retail, dan partnership. Hubungan pelanggan, layanan pelanggan premium, program loyalitas, dan komunitas online. Aktivitas kunci, desain produk, produksi, dan pemasaran digital. Sumber daya kunci, tim kreatif, mitra manufaktur, platform digital, dan mitra kunci, desainer lokal, pemasok bahan, platform e-commerce, logistik. Dan struktur biaya produksi, pemasaran, operasional, dan pengembangan produk. Nah, gimana sih strategi pemasaran Dropdip? Untuk brand Dropdip
yang baru untuk brand baru tanpa audiens. Jadi strategi pemasaran yang efektif untuk saat ini gimana kita akan fokus pada pengenalan merek dan diferensiasi produk. Pertama-tama pentingnya untuk melakukan riset pasar untuk mendalami preferensi konsumen potensial serta menentukan nilai tambah yang dapat ditawarkan produk tersebut seperti desain yang unik dan yang berkelanjutan atau kualitas bahan. Selanjutnya pemasaran dapat difokuskan melalui media sosial dengan konten yang menarik dan serta berbagai cerita di balik merek tersebut. Membangun kesadaran dan koneksi emosional dengan audiens. Kolaborasi dengan influencer atau acara lokal yang relevan dapat membantu menjangkau target pasar yang tepat. Dengan pendekatan ini, brand dapat membangun pangsa pasar dan mengembangkan identitas yang kuat di pasar topik yang kompetitif. Oke, kompetitor. Sejauh ini Dropdip hanya menemui satu kompetitor. Sebenarnya banyak, cuman kayak kita masukin di PPT-nya satu aja ya. Jadi sebagai kompetitor brand tote bag Dropdip bisa diambil contoh sebagai adalah Bagu. Bagu dikenal dengan desain yang sederhana, namun fungsional, menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti nilon yang dapat dilipat, serta memiliki berbagai pilihan warna dan motif yang menarik. Merek ini juga dikenal dengan pendekatan pemasaran yang kuat melalui media sosial, seringkali juga berkolaborasi dengan seniman dan merek lain untuk menciptakan koleksi yang eksklusif dan menarik bagi para penggemar tote bag yang mencari kombinasi antara gaya dan kepraktisan. Keuangan. Untuk menghitung perkiraan keuangan dengan modal awal 60.000 dan biaya kemasan 5.000 serta mengambil margin keuntungan 20%. Berikut perhitungannya. Jadi modal awal 60.000, biaya kemasan dan stiker dan lain-lain mungkin kita break even point 5.000 dengan total biaya awal 60.000 tambah 50.000 tambah 5.000 dan totalnya 60.000 dan kita mengambil margin keuntungan 25% dari harga jual. Jika kita asumsikan harga jual tote bag adalah X, maka diperhitungkan untuk mencapai titik impas break even adalah 65.000 dikali 34X kali 65 sama dengan Frex kurang buka kurung tutup 3 dan kurang buka kurung tutup 4 atau Timnas nomor 3. Dari sini kita dapat menghitung harga jual minimum untuk menutupi biaya awal. So, jadi dengan begini margin keuntungan 20% untuk mencapai titik impas harga jual minimal satu tote bag harus sekitar 86.666,67. Jadi gimana kita bisa mendapatkan tote bag tersebut? Gimana nih kalian bisa order atau memesan produk tote bag kita? Kalian bisa kontak atau silahkan hubungi kami di Dropdip untuk informasi yang lebih lanjut tentang produk kami yang inovatif dan gaya yang unik. Kami siap membantu dengan pertanyaan Anda untuk melayani dan layanan pelanggan yang ramah dan responsif. Kita ada di Dropdip ini ada available on Instagram, TikTok, dan Shopee. Kita ada di Instagram, TikTok, dan Shopee. Kalian boleh. Tapi untuk saat ini kita sedang fokus di Instagram karena kita no audience, benar-benar nol. Jadi kita fokus di Instagram dulu untuk memperkenalkan. So, lagi pula stay tune juga, kita belum launching. Jadi kalian spesial. So, sekian mungkin presentasi dari saya, Dika Putra, selaku founder Dropdip, amin. Selaku founder, dan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak sampai akhir. So, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.